awalnya waktu saya tiba di Amerika pameran, hari kedua Pak Ganjar japri saya. Bu, tolong Ibu ke Jakarta, ke Banyumas gitu ya, pulang ke Banyumas bantu saya untuk UMKM Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita pasti bisa. Pasti bisa, semangat sukses maju, gitu. Sukses membawa Banyumasan Amin. Dan membawa nama Indonesia ke dunia. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Oke, teman-teman semuanya, pagi hari ini luar biasa, kesempatan yang sangat istimewa. Karena pagi hari ini saya ditemani orang-orang hebat dan orang-orang yang berpengaruh sekali. Di samping kiri saya ada Pak Bejo, itu Kabid ke UMKM Kabupaten Banyumas. Kemudian Bunda Sylvia, ya ini bundanya UMKM yang nantinya akan bercerita banyak tentang potensi UMKM Banyumas atau Indonesia, bahkan dibawa ke Amerika mungkin Ibu ya. Oke. Dan sama Mbak Afni ya, Mbak Afni. Oke, sehat-sehat Pak Bejo, Bu Sylvi. Amin. Oke, Mbak Afni, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk ini sampai kita kan di Curug Nangka Pak, ya. Curug Nangka Pak. Kira-kira kok bisa ada kegiatan bisa sampai sini, itu ceritanya bagaimana Pak? Ini jadi awal mulanya kan ini kita ada teman namanya Ambar Purwito. Ambar Purwito itu dulu kerja di Pemda Banyumas. Baik. Kemudian dia daftar CPNS, diterima kalau nggak salah di Departemen Luar Negeri. Sekarang ditugaskan di Konjen Amerika. Baik. Waktu itu kontak dengan saya. Apa yang bisa dia bantu untuk memajukan Kabupaten Banyumas? Saya bilang, kalau sekarang itu ya paling-paling memberdayakan UMKM. Karena kebetulan saya Kabid UMKM. Sehingga waktu itu oke, nanti akan kami bantu. Tidak lama seminggu lah. Dia menunjukkan Pak Bejo nanti akan ada yang menghubungi jenengan. Ternyata Bu Sylvi. Saya waktu itu belum kenal Bu Sylvi. Kayak apa Bu Sylvi. Tapi kontaknya setiap hari. Bukan 1-2 kali, puluhan setiap kali. Habis maghrib kontak, malam kontrak, mau tidur kontrak. Itu Bu Sylvi. Sampai-sampai nun sewu istri saya, jangan siapa itu Pak, itu Bu Sylvi itu. Itu juga saya kadang-kadang bosen itu. Satu sudah diomongkan tadi. Nah, sehingga alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu dia mengagendakan untuk bisa dipertemukan dengan Pak Bupati, dengan Bunda UMKM. Dan dia juga ke sini, di samping UMKM juga ada pariwisata yang nanti akan dijual, sehingga waktu itu kami juga mengundang Kepala Dinas Pariwisata di ruang Joko Kaima. Waktu itu diterima oleh Bupati dan tanggapannya positif sekali, dan menurut ceritanya nanti juga akan ada event di sini dalam bentuk Festival Banyumasan, tapi dikemas jadi Banyumas Raya. Jadi melibatkan Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjar, Kebumen. Itu rencananya. Dan ini kami memfasilitasi. Dan ini aja, ini tanggal 1 tanggal merah, mestinya saya dengan keluarga. Tapi demi Bu Sylvi dan demi Banyumas, saya mendampingi beliau. Intinya itu. Matur suwun Pak Bejo, ini luar biasa. Tadi di teror Bu Sylvi ya. Nah, Bu Sylvi ini kenapa kok sampai meneror berkali-kali, kemudian sampai terlalu bersemangat? Sebenarnya siapa sih sosok Bu Sylvi? Ini kebetulan ada di samping kita. Jadi nanti Bu Sylvi akan cerita banyak kenapa kok bisa sampai ke Banyumas, kemudian tadi bisa ngontak-kontak Pak Bejo gitu dan lain sebagainya. Monggo Bu Sylvi. Ya, saya Ibu Sylvia, saya dari Jakarta. Saya sebetulnya nggak ngerti mengenai UMKM. Cuma karena saya diundang dari Amerika, kedutaan Indonesia di Amerika, dia bilang tolong kamu ikut pameran gitu kan. Jadi ya sudah, saya berpikir-pikir daripada saya pergi sendiri, saya ngajak teman saya Bu Risti dan Bu Lita ya. Terus kemudian karena sudah perjalanan ke Amerika ketemu Pak Ambar. Nah, saya juga bingung. Begitu sampai di sana, tiba-tiba Pak Ambar nunjuk saya gitu, Pak, Bu, saya titip Banyumas. Dia bilang, Ibu bisa membawa Banyumas ke dunia, dia bilang gitu. Saya bilang, wah,
kok bukan yang ibu-ibu yang itu, saya siapa, saya bilang gitu kan. Nah tapi akhirnya berjalannya waktu, mereka berdua tidak mau melanjutkan karena kan UMKM ini harus punya passion. Kita harus mengerjakan dari hulu ke hilir dan turun ke lapangan ke bawah. Nah jadi ya sudah saya bilang, ya sudah saya ambil alih aja deh. Kebetulan saya ada dikenalkan lagi dari embassy di Amerika, dikenalkan sama Bu Lis. Bu Lis ini Elizabeth ya. Dia itu sudah pengalaman, memang importir pengalaman. Jadi 4 importir besar itu dia yang di atasnya. Jadi kita berdua passionnya sama. Nah terus kemudian berjalan waktu ya bawel banget sama Pak Bejo. Karena kan waktunya berbeda. Di Amerika kan waktunya beda sama kita 24 jam. Jadi kalau saya hampir tiap hari tuh tidurnya jam 4, jam 4. Karena kan mereka maunya jam 12 baru kontak-kontakan. Jam 12 jadi sampai jam 4 terus. Jadi dia nanya ini, saya harus langsung ke Pak Bejo. Nanti langsung ke Pak Bejo. Jadi kan takut terputus Ibu, langsung kontak Pak Bejo ini, walaupun baik sama dia orangnya juga maunya terus gitu loh. Siap. Nah, terus dia juga pesan, gimana kalau UMKM ini kita, maksudnya bukan pesan, jadi gimana ya, awalnya waktu saya tiba di Amerika pameran, hari kedua Pak Ganjar japri saya. Bu, tolong Ibu ke Jakarta. Ke Banyumas gitu ya, pulang ke Banyumas bantu saya untuk UMKM Jawa Tengah. Saya bilang siap Bapak, tapi saya sekarang masih di Amerika pameran. Setelah saya kembali saya akan janji. Berarti bisa dikatakan sebenarnya UMKM kita potensi besar masuk Amerika Ibu ya? Sangat besar sangat sekali. Besar ya. Kalau hanya ada kisi-kisinya yang kita harus kerjasama sama Pemda, bagian lain juga ya, semua ya terkait ya. Tadi yang disampaikan Pak Bejo, mungkin mau ada festival. Itu sebenarnya festival apa sih Bu? Jadi festival Banyumasan. Jadi waktu saya beberapa waktu lalu ke Semarang, ketemu Bu Emma. Nah Bu Emma, saya nanya, karena kan saya tahu tuh teman-teman saya banyak mengadakan festival di tempat lain, di Demak, Trenggalek. Saya bilang, Bu, kok Banyumas nggak ada festival ya? Bu, kita nggak ada dana yang disanangkan tahun ini, karena kemarin COVID, jadi dipikir tahun ini pasti COVID, nggak ada dana. Saya bilang, ya sudah, saya yang ngambil deh festivalnya. Kita yang cari dana, saya bilang gitu. Jadi itulah terjadi acara nantinya untuk November. Berarti itu isinya salah satunya UMKM ya Bu ya? Ya, UMKM, pariwisata, jadi semua ya, sportnya juga. Semua kita ambil, sama handicraft juga, sama batik juga. Jadi segala sisi kalau bisa Banyumas tuh terdengar. Karena kalau saya lihat setelah saya berapa hari di sini, wow, ini Banyumas ini permata tersembunyi ya. Kenapa tidak didengar di luar gitu loh? Sayang sekali. Berarti Banyumas mendunia sebenarnya bisa Ibu? Sangat bisa. Saya minta dukungan dari Bapak Bejo, dari bapak-bapak dan UMKM semua dan masyarakat sini. Tolong dukung. Kita sama-sama kerja sama-sama ya. Siap. Untuk sukses. UMKM kita sebenarnya sudah siap atau belum sih Pak Bejo? Terima kasih. Jadi kalau saya melihat beberapa teman kita yang kemarin dikunjungi, dikurasi, memang segi produk dia lolos. Rasa kemarin sudah dicicip lolos. Dari packingan sudah lolos. Kemudian dari bentuk-bentuk sudah tidak kalah. Cuma kelemahan kita memang, bukan kelemahan, yang belum lengkap antara adalah mungkin produk-produk BB POM. Prosesnya ini memang banyak yang belum berproses ke sana. Karena ya mohon maaf, kita kan usaha mikro. BB POM butuh biaya. Sehingga mungkin mengarah ke sana cuma mungkin step by step. Nah kalau mungkin dari BB POM sudah, nanti syarat-syarat untuk ekspor mungkin sudah bisa terpenuhi. Nah selama ini beberapa teman yang tidak dikurasi memang ada yang sudah sertifikat BB POM, ada yang sudah halal. Nah tapi ada beberapa yang memang belum. Jadi ini ke depan, kemarin juga kami sudah dipertemukan dengan Bu Elizabeth sama Bu Silvi, kami kontak langsung. Artinya kalau nanti setelah ini selesai, itu teman-teman kita harus siap. Artinya siap dari produk, siap dari legalitas. Legalitas beberapa produk yang harus memenuhi syarat untuk ekspor. Nah nanti insya Allah setelah ini kami kumpulkan, khususnya kemarin teman-teman yang sudah dikurasi, nanti apa yang harus dipersiapkan. Sebelum nanti bulan September itu informasinya kan Bu Elizabeth mau datang ke sini. Lah kesempatan buat kita untuk bertemu langsung dengan eksportir, informasinya kan ini kan 4 di antara eksportir terbesar ya Bu Sil.
itu Bu Elizabeth dan orang Indonesia. Jadi kesempatan ini kita tangkap, tidak semua daerah bisa ada kesempatan seperti ini. Makanya saya juga termasuk Semedo Manisnya kami angkat, karena di sini ada produk unggulan, juga ada pariwisata yang perlu diangkat. Maka kemarin termasuk kami usulkan adalah Semedo Manisnya. Terima kasih luar biasa. Nah, tapi dalam proses ini sebenarnya dinas sangat support ya Pak ya, sangat support dan barangkali juga nanti gimana caranya UMKM bisa naik kelas sebenarnya sudah di ini ya Pak ya. Berproses, oke. Oke, berproses. Oke, nah dari pengalaman Bu Silvi yang muter ke lapangan dengan Mbak Afni itu kira-kira yang dijumpai di UMKM kita itu seperti apa Bu? Maksudnya sudah siapkah, kurang apakah, ketika dibawa ke Amerika layakkah atau dan lain sebagainya gimana? Jadi terima kasih untuk waktunya. Jadi saat kami keliling, saya langsung ya video call dengan Amerika Bu Lis. Jadi langsung di situ kita kurasi langsung. Jadi kita dapatkan belum, maksudnya lokasinya itu masih kurang memadai untuk ekspor ke Amerika. Jadi untuk FDA-nya kan harus kebersihannya, terus harus pakai sandal, pakai masker, pakai ini baju hazmat, dan lokasinya tuh nggak boleh bersama dengan rumah, bersatu dengan terpisah. rumah. Jadi harus terpisah, terpisah sendiri. Dan kemudian untuk harga. Jadi harga kebanyakan UMKM di Indonesia ini, terutama di Banyumas yang kita kurasi, harganya masih terlalu tinggi. Jadi tidak bisa untuk masuk ke Amerika, karena kan Amerika kita tahu sekarang harga peti kemas sangat mahal. Ya, belum urus nanti kalau sampai di Amerika, importer itu harus punya sertifikat dokumen yang terkait juga. Nah, terus kalau ada komplain dari orang yang memakan, yang kena nanti akan importer ini. Makanya importer sangat berhati-hati. Itu. Jadi mohon kita semua sebagai UMKM di Banyumas ini sama-sama yuk kita naik tingkat dan kita memperbaiki diri, terutama dibantu dari Pak Bejo sebagai dinasnya ya. Jadi saya dan Bu Elizabeth menyusun semua rencana untuk penampungannya, penjualannya di Amerika dan di Indonesia. Kita jadi akan bagi ke Amerika khususnya dan ke dunia ya, Eropa dan lain-lain ya. Terus kemudian lokal. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi mohon tadi Pak Ganjar juga nih sebagai Pak Gub. Untuk Pak Ganjar nih colek nih Pak Ganjar. Iya Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar, dicolek sedikit ya. Mohon bantuannya untuk kalau pengurusan surat-surat bisa dipercepat, bisa lancar ya. Dan UMKM untuk bank-bank negara, bank BNI dan bank-bank yang lainnya, tolong dong dana CSR-nya turun ke UMKM membantu, karena sangat diperlukan, kasihan sekali. Ya, terutama BNI tolong, sama BCA Syariah, grup BCA tolong. Oke, siap. Oke, sebenarnya berarti kemarin waktu di lapangan, jadi dari segi kehigienisan, kemudian price ya, harga Ibu ya, yang perlu ada apa, kalau kehigienisan kan lebih ke standar operasional ya. Kemudian ke price itu gimana caranya biar sama-sama masuk ya, sana juga masuk, sini juga untung gitu ya. Tapi itu kan UMKM ada yang baru tahu gitu. Dalam proses sampai bisa ekspor kan ada beberapa tahapan, dan itu saya pikir belum bisa instan Ibu ya. Kiranya nanti timnya Bu Silvi dengan teman-teman itu kiranya bisa mendampingi UMKM kita di samping dinas Pak Bejo dan tim. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Ya, saya bersama Bu Elizabeth. Jadi untuk UMKM saya bersama Bu Elizabeth sudah sepakat kami akan mendedikasikan waktu kami ya untuk membantu UMKM dan terutama Banyumas, semua Banyumasan. Kami akan bawa permata tersembunyi ini sampai terdengar di luar negeri, dan produknya juga ekspor, karena benar-benar luar biasa di sini. Terima kasih sama sekali. Jadi nanti mohon para UMKM bulan September hadir, karena ada Bu Elizabeth di sini. Jadi saya berdua Ibu Elizabeth akan kurasi di saat itu. Silakan hadir dan kami akan mendidik. Siap. Kami akan nyuwun Pak Ganjar dulu. Tadi sampaikan Bu Silvi, jadi sekitar September lagi nanti UMKM siap-siap mulai berbenah juga Ibu ya. Yang tadi disampaikan Bu Silvi tentang kehigienisan, price, kemasan dan lain sebagainya, mungkin perlu berbenah biar nanti ketika
kita dikumpulkan, ada kurasi yang besar-besaran, kiranya bisa langsung tek tes langsung kirim gitu ya Pak ya. Tapi dibantu juga ya untuk itunya apa namanya pengurusan surat-suratnya Pengurusan ya. surat-surat dan sebagainya. Dan semangatnya, ya, harus kalau itu semangat. nanti wilayahnya Pak Bejo. Iya, Pak Bejo. betul. Ini Pak Bejo juga istilahnya sudah sangat intens mendampingi UMKM, gimana caranya UMKM Banyumas itu bisa naik kelas ya Pak ya. Iya. Oke, naik kelas. Kemudian dari yang pengalaman ini kemarin ini sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa ya produk-produk yang sudah profesional secara ini sebenarnya potensi yang bisa diserap itu berapa Pak? Dalam artian UMKM kita itu dari Banyumas itu sekiranya ada berapa? Kemudian yang kira-kira bisa memenuhi ini bisa bersaing dengan profesional yang lain itu ada berapa persen Pak? Terima kasih. Jadi kalau jumlah total pelaku usaha ini menurut data 2018 kita kan ada 86.000. Kemudian di masa pandemi ini kemarin kan langsung tumbuh berkembang pelaku-pelaku usaha yang baru. Dan ini langsung karena situasi pada waktu itu di mana orang tidak bisa bertatap muka sehingga muncul inovasi. Sehingga inovasi yang tersebut sekarang berkembang dengan penjualan online. Memanfaatkan digitalisasi. Nah, dengan produk-produk kita jual dengan media-media itu ada membangkitkan semangat usaha sehingga dibutuhkan kemasan baik, produk harus baik, harga bersaing. Nah, sehingga syarat-syarat ini yang mungkin mereka harus tetap dipertahankan untuk bisa goal ke dunia. Beberapa yang kemarin memang ada 13 pelaku yang kita survei sampai dengan hari ini terakhir. Ini mudah-mudahan khususnya 13 pelaku yang dikurasi ini bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Bukan berarti bahwa 13 ini mungkin lebih baik daripada yang lain. Mungkin ada yang lebih baik dan belum sempat kami kurasi. Ini aja mungkin karena keterbatasan waktu, tapi nantinya kalau toh ada kesempatan, misalnya nanti ini berjalan ekspor ke Amerika berlanjut ya kami juga dukung kepada pelaku-pelaku usaha yang lain. Oke, siap. Jadi UMKM tadi itu PR-nya ada 4P ya, ada place, tempat, kemudian price, harga, produk, kemudian packaging ya. Jadi Inovasi. 4P ini sangat inovasi sama 4P1I ya. Ya, 4P1I ya. Jadi price, produk, kemudian packaging sama inovasi. Oke, untuk terakhir mungkin dari Bu Silvi ada apa mungkin kata-kata atau sifatnya untuk memotivasi teman-teman UMKM kita. Baik, terima kasih waktunya. Mari teman-teman UMKM semua kita semangat coba inovasi ya dari produk yang ada dan dari rumah-rumah. Saya sangat sukacita dengan perjalanan ini. Saya melihat di Banyumas ini anak-anak mudanya semangat banget. Meskipun dari yang biasa akhirnya bisa wow punya perusahaan semangatnya luar biasa. Jadi tolong menyemangati yang lain. Jadi kita bagikan ilmunya sehingga ayo Banyumas berkembang. Nanti negara Indonesia juga jadi maju gitu. Ya, jadi semangat anak-anak muda jangan keluar negeri tapi bangun Banyumas. Mari. Anak muda bangun Banyumas. Bisa yang di desa berarti mulai dari desa gitu ya. Iya. Bu. Atau Pak Bejo mungkin ada yang perlu disampaikan untuk menyemangati teman-teman UMKM? Terima kasih nih, saya buat teman-teman ini contoh Bu Silvi. Saya bukan berarti Bu Silvi tidak mampu bayar hotel. Ya. Saya yakin bisa. Tapi kenapa Bu Silvi menginginkan untuk tidur nginep di tempat-tempat pelaku usaha? Mungkin agar lebih intensif, bisa komunikasi, apa yang mereka kesulitan bisa langsung tercurah kepada Bu Silvi. Ini kesalutan saya. Sehingga saya akan menyiapkan tempat-tempat, monggo lah Bu Silvi, adanya seperti itu dinikmati. Apalagi tadi malam kan di Semedo, tinggi, mungkin juga dingin. Saya nggak tahu monggo rasanya seperti apa, tapi ini salut buat saya. Bahwa Bu Silvi betul-betul komit, mau artinya cara bahasanya wong Jawa ki nunggoni komunikasi apa yang mungkin mereka kesulitan mungkin langsung disampaikan sama Bu Silvi. Terima kasih nih Bu Silvi, Ya, sama-sama. saya atas nama pemerintah daerah Banyumas ini salut dan respect buat Bu Silvi Matur nuwun sama Bu sangat. Elizabeth ini yang ada di Amerika.
saya tunggu kehadirannya di Banyumas. Itu Ya. bulan September. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, Ya. terima kasih Pak Bejo. Tadi disampaikan Bu Silvi banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan. Kemudian potensi UMKM bisa naik kelas juga disampaikan Pak Bejo. Kemudian salam buat tadi dicolek Pak Ganjar untuk ini Ya, untuk Pak urusan Ganjar. BP POM dan sebagainya dipermudah mungkin ya Pak ya. Dipermudah dan untuk ini apa namanya kontainernya Kontainernya ya shipment kan mahal dan Ibu ya. Susah. full kontainer di Semarang Oke, siap. sebelum diekspor. J, Iku Pak Ganjar. Barangkali nanti Pak Ganjar bisa menonton video ini. Jadi UMKM di Banyumas terutama ini benar-benar lagi booming ya. Kemudian potensi ekspor juga booming. Tapi tadi sampaikan Bu Silvi mengenai shipment dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan Oke, terima monggo. kasih kepada Pak Bupati dan Ibu yang sudah memberikan dedikasinya. Banyumas maksudnya Bupati Banyumas. ya, maksudnya gitu. Pak Insinyur Ahmad Hussein. Insinyur Ahmad Pak Hussein. Insinyur Ahmad Hussein, terima kasih juga dengan Ibu Bunda UMKM Bunda Banyumas. UMKM Banyumas. Saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bersama tim bisa berada di Banyumas dan diterima oleh warga yang masyarakat yang UMKM. Saya akan dedikasikan waktu saya sama Bu Lis untuk mendidik dan mengkurasi sampai benar-benar Banyumas ini terangkat sama sekali. Saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu sebagai Bupati. Mari kita sama-sama ya, kita berdoa juga. Matur nuwun sanget Gusti Allah berkahi. Oke, terima kasih juga Bu Elizabeth, Pak Ganjar, kemudian Pak Bupati dan Ibu UMKM Banyumas, Bu Silvi dan tim, Pak Bejo atas kesempatannya luar biasa bisa UMKM ini semoga bisa naik kelas dan bisa go ekspor, Ya. go ekspor. Dan teman-teman terima kasih dan bantu channel ini tetap bermanfaat dan berkembang dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng dan komen di bawah ini. Dan boleh masukan mungkin untuk UMKM mungkin ada yang mau sampaikan Pak Bejo atau Bu Silvi bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, nanti untuk terakhir kita punya yel-yel Bu. Jadi nanti UMKM go ekspor pasti bisa gitu Amin. tiga kali. Oke. Ya. Oke, ya, kita coba ya. UMKM go ekspor bisa. Pasti bisa. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.